Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, catatan Iwan Syahbunu, hari ini kita berjumpa dengan Rektor Universitas Hidayat Islamudin Hidayat, Bapak Insinyur Haji M. Samsul Kamar MT IPU. Beliau adalah 01 di Hidayat yang telah banyak melakukan terobosan-terobosan di kampus ini terkait dengan capaian yang telah dilakukan selama tahun 2020. Pada kesempatan ini kita akan berbicara lebih jauh dengan beliau terkait dengan refleksi akhir tahun dan outlook atau bagaimana Hidayat pada tahun depan. Mungkin Pak bisa digambarkan di awal ini terkait dengan capaian Hidayat pada 2020 ini. Ya, di 2020 ini Hidayat memang mendapat beberapa tantangan, terutama yang tentang COVID ini. Dari sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun ini memang sangat berdampak terhadap aktivitas yang ada di kampus, sehingga kita belajar dengan daring, kemudian KKN juga kita laksanakan dengan daring, bahkan wisuda pun kita laksanakan dengan daring. Jadi banyak hal-hal yang tidak biasa, tapi dengan adanya COVID ini juga ada hikmahnya, bahwa dengan adanya kita harus dipaksa untuk belajar secara daring, sehingga meningkatkan kemampuan para dosen ini untuk di bidang IT dalam masalah-masalah pembelajaran. Dan ini saya kira ada hikmahnya di situ. Baik mengenai apa-apa yang telah dapat dilaksanakan atau yang telah dicapai oleh Hidayat pada tahun 2020, itu ada antara lain dua prodi yang selama ini masih C akreditasinya sekarang sudah meningkat menjadi B, yaitu program studi akuntansi dan program studi teknik sipil. Sehingga dari total 17 program studi yang ada di Hidayat yang terakreditasi C, tinggal tiga program studi, sehingga kita hampir semuanya sudah pada akreditasi B. Ini suatu katakan prestasi juga bagi Hidayat, karena untuk menjadi program studi yang terakreditasi itu kita memerlukan suatu bukan hanya kita semacam ujian, bukan, itu aktivitasnya yang harus sesuai dengan standar. Jadi dalam kurun waktu tertentu kita dinilai berapa output, kinerja, semua dinilai, baik itu dosen, kinerja penelitian, kinerja publikasinya, semua itu dinilai, sehingga menyebabkan akreditasinya bisa. Ini bukan hanya pendidikan dan pengajaran, seluruh aspek di bidang perguruan tinggi Tridharma. Jadi itu kita telah ke situ, dan yang belum terakreditasi ini C ini, yang masih C ini memang bukan karena kinerja di bidang-bidang yang saya sebut tadi, tapi antara lain karena kesulitan fasilitas terutama laboratorium yang tanda kutip bahwa memang Politeknik Mesin itu memerlukan biaya yang cukup besar. Tapi kalau dari segi kinerja kuliahan itu alumni teknik mesin kita ini sangat banyak diserap oleh industri-industri yang ada di sekitar Putrajaya, terutama pertambangan. Itu di Baena, bahkan di Morowali, di Info sendiri ada alumni teknik mesin kita. Belum di industri-industri ada PLN dan PDAM dan di Pasar Wajo. Hanya memang teknik mesin itu belum populer lah di masyarakat, disangkanya padahal di era
sekarang ini justru teknik mesin itu merupakan bidang yang sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi itu saya kira. Nah, dan kita memang setiap itu, dan insya Allah tahun depan kita mau reaktivitas kembali dengan teknik mesin, termasuk karena kita mau upayakan untuk melengkapi apa yang masih kurang di teknik mesin. Nah, kemudian yang lain dari itu teknik sipil kita sudah teratur di segi itu juga dari segi daya serap tenaga kerja terutama. Jarang tuh alumni yang teknik sipil itu yang menganggur, tidak ada. Paling tidak jadi konsultan yang di kecamatan itu rata-rata dari Indonesia di seluruh motor raya. Jadi saya kira banyak hal yang sudah kita capai di situ, sehingga pada tahun 2020 setelah kita merintis untuk penambahan program studi, yaitu S2 Bahasa Inggris dan S1 Gizi, sehingga Fakultas Kesehatan Masyarakat yang hanya satu prodi diupayakan menjadi 2. Demikian juga fakultas atau program studi pasca sarjana itu juga dari 1 yang sudah cukup lama dia bisa menjadi 2. Dan itu memang harapan juga dari ketua kepala LLDT. Dan kenapa nih katanya hanya 1 prodi saja? Itu kan tidak efisien katanya, strukturnya cukup besar, sementara prodinya hanya 1. Makanya dengan kemampuan yang ada pada kita sudah, alhamdulillah itu prodi itu sekarang sudah dalam proses ke LLM sudah ke dikti, karena proses pertama penilaian dari lembaga pendidikan tinggi wilayah 9 Makassar menyatakan prodi gizi dan prodi S2 Bahasa Inggris itu sudah layak dan sudah mendapatkan rekomendasi. Mudah-mudahan dalam tahun depan kita sudah bisa menerima keluar izinnya dan kita sudah bisa menerima. Kemudian yang lain lagi yang kita capai pada tahun 2021 ini, bahwa di Unidaya itu sudah melaksanakan namanya sistem penjaminan internal. Itu salah satu aktivitas atau kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kualitasnya. Nah, ini memang sepertinya harus diwajibkan itu dari terutama dari BAN UPT. BAN itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang ada di Jakarta, itu menyatakan bahwa sistem penjaminan internal yang sudah wajib ada di setiap perguruan tinggi, dan itu kita sudah laksanakan 1 tahun ini karena pengalaman dari 2018 2019 yang kita mereakreditasi dan institusi, kita kelemahannya di situ. Dan tenaga auditornya itu sudah kita kursuskan melalui yang kemarin mengadakan dari Gajah Mada, sehingga mereka sudah sangat terampil untuk mengaudit atau memeriksa setiap program studi yang ada. Dan pada tahun 2021 ini sudah dilaksanakan dan kita sudah dapatkan laporannya, dan inilah yang menjadi program kita 2021 yang menjadi prioritas utama. Kita pada 2021 seperti dikatakan tadi, kita merencanakan akan mereakreditasi institusinya. Nah, akreditasi institusi Unidaya ini masih C. Walaupun C itu kalau sekarang konversi namanya baik. Jadi dulu kan akred C, B, A. Kalau sekarang itu namanya itu bukan lagi itu, namanya baik, sangat baik, dan unggul. Nah, jadi kita akan menuju kepada
akreditasi yang sangat baik. Jadi ada 14 program studi sudah sangat baik. Nah, tinggal kita menunggu lagi institusinya jadi sangat baik. Nah, jadi itu saya kira apa-apa yang didapat di 2021. Ya. 20 ya. 2020 ya. Terkait dengan pencapaian 2020 ini kan juga bisa digambarkan bahwa UITN itu meraih peringkat ketiga. Oh ya. Perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara. Kinerja dalam kinerja. Kemudian yang berikut juga tahun ini oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu dicanangkan berkaitan dengan kampus merdeka. Oh ya. Terkait dengan dua hal ini kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Baik. Jadi tadi saya lupa tentang hasil yang dicapai tentang kinerja perguruan tinggi di antara perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi Tenggara kita masih peringkat 3. Tapi kalau dilihat dari besarnya kampus dan jumlah program studi kita sebenarnya paling besar. Karena makin besar itu makin sulit untuk mengelolanya. Jadi kita cukup puas lah dengan itu, walaupun kita harus tetap meningkatkan dengan kriteria yang harus kita tingkatkan. Nah, kemudian satu hal yang tadi saya sampaikan dengan kampus merdeka. Kampus merdeka itu ada ide atau gagasan dari Kementerian Menteri Mas Menteri dan ini memang suatu yang baru bagi universitas dan ini dikhususkan kepada program studi non kesehatan. Kalau kesehatan itu ada kompetensinya tuh betul lain dengan yang kalau di bidang yang ini memang di bidang pekerjaan tuh seperti misalnya jurusan-jurusan yang teknik ini dia lebih banyak diharuskan atau diinginkan, diharapkan untuk langsung bisa kerja dengan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang. Jadi memang untuk mengurangi ketertinggalan di bidang akademik ini dengan kemajuan teknologi, kemajuan di bidang di luar, sehingga dengan adanya ini dikawinkanlah atau disinergikan antara kegiatan industri dan kegiatan masyarakat dengan kegiatan kampus. Nah, oleh sebab itu di dalam kampus itu diberikan pilihan kepada mahasiswa bahwa bila mahasiswa mau untuk magang di perusahaan atau kantor untuk meningkatkan itu diberikan kesempatan. Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang punya keinginan untuk bekerja, katakan magang, melatih di bidangnya. Misalnya di bidang pertambangan, itu perusahaan tambang, atau di bidang kantor, masalah manajemen, masalah akuntansi, masalah administrasi, masalah pendidikan, guru kan, KIP. Kalau dulu hanya namanya PPL, lapangan lah, praktek di lapangan itu program praktek lapangan ya, PPL itu hanya 1 bulan paling lama. Kalau sekarang dikasih waktu 6 bulan dengan setara nilai 20 SKS, sehingga kalau sudah selesai dari program studinya, dia sudah siap, sudah punya pengalaman kerja, sudah punya backing kompetensi di bidangnya, dan dia sudah tahu kompetensi mana yang diperlukan masyarakat sebenarnya. Nah, disitulah katakan sinergitasnya itu. Soal itu memang kami sangat mendukung itu dan kami sudah melakukan pelatihan. Dan tahun 2020 ini satu program studi yaitu perikanan kita mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk
melaksanakan program Merdeka Belajar. Sehingga satu program itu maksudnya karena banyak di seluruh Indonesia program itu cukup dari satu jadi contoh bagi prodi yang lainnya. Jadi itu juga kita sudah sangat senang dengan adanya itu, dan kita sudah mau memprogramkan menyesuaikan diri sehingga pada tahun 2021 kita full untuk bisa Merdeka Belajar. Ya. Satu hal lagi yang tadi saya katakan tadi hubungannya dengan masa COVID ini, ada ini penambahan satu ilmu baru di kita yaitu LMS, Learning Management System. Ini Learning Management System ini adalah sistem pembelajaran dengan daring, tapi yang lebih tersusun dengan rapi sehingga capaian pembelajaran itu diharapkan bisa lebih baik daripada daring-daringnya langsung zoom saja itu. Jadi pesusunan bahkan itu bisa membantu dosen dalam membagi waktunya. Kan dosen itu kan perlu juga ada waktu-waktu untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, sementara untuk mempersiapkan pembelajaran kan juga cukup banyak energi di situ. Nah, dia bisa merekam sehingga sewaktu-waktu mahasiswa tidak bisa langsung dengan. Jadi sistem LMS ini kita sudah pelajari, sudah ada apa namanya inteknya kemarin kita sudah laksanakan bulan November kalau tidak salah, dan sudah sebagian di dan sudah melaksanakan itu, dan 2021 harapannya semua program itu sudah bisa. Jadi itulah hal-hal yang saya dapat di 2020. Jadi saya lihat ini justru yang menarik pemirsa, bahwa pandemi ini bukan berarti ada stagnasi, justru ini Unidaya malah semakin jauh melangkah ke depan. Bahkan di akhir tahun ini ada hal yang menarik, kemarin sempat digelar seminar nasional berkaitan dengan rencana pembukaan Fakultas Kesehatan, Fakultas Kedokteran akan dibuka di Unidaya. Dan yang menarik lagi bahwa ini bukan hanya Fakultas Kedokteran biasa, tapi Fakultas Kedokteran yang berbasis medical tourism. Mungkin Pak bisa dijelaskan soalnya. Ya, jadi ini masalah Fakultas Kedokteran ini kan kita mendapat informasi bahwa selama ini Fakultas Kedokteran ini ada moratorium. Nah, kemudian rencana pemerintah, dan juga ini saya baca juga dari media online itu, bahwa rencana pemerintah akan membuka kembali moratorium. Karena dikatakan karena dengan adanya COVID juga ini, sehingga pemerintah sadar ternyata bahwa distribusi tenaga medis terutama dokter itu sangat timpang. Yang ada hanya banyak di Jawa dan di kota-kota besar. Nah, sementara masyarakat membutuhkan tenaga dokter. Oleh sebab itu dia rencana mencabut dan menempatkan fakultas kedokteran di tempat-tempat yang strategis di luar Jawa. Dan salah satu yang menerangkan kami bahwa Buton adalah salah satu tempat yang berbau-bau sangat strategis, karena dia merupakan cakupan wilayah Buton Raya, Buton Kepulauan ini ada sentrumnya itu ada di Kota Bogor, dan di Kota Bogor banyak sekali rumah sakit. Ada bahkan rumah sakit yang berlevel internasional pun seperti Siloam sudah ada di Kota Bogor. Jadi saya kira ini juga sangat mendesak adanya. Kami mengambil peluang itu dan kami mencari informasi bagaimana cara sehingga kita setelah mendapat itu, dan dari KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia meminta bahwa coba diadakan seminar tentang ini, urgensi pembukaan Fakultas Kedokteran Unidaya. Wah, kita sambut itu
dan mendapat antusiasme dari masyarakat. Kemarin peserta itu lebih 300. Iya. Nah, dari dokter-dokter yang ada di sekitar ini, kemudian juga yang pemerhati perguruan tinggi dan sebagainya dapat sambutan. Oleh sebab itu kami bertekad untuk terus melaksanakan ini dan melaksanakan upaya pembukaan program studi dengan membuat proposal sesuai ketentuan pembukaan proposal. Mudah-mudahan ini di tahun berikutnya, tahun 2021 kita sudah bisa membuka itu. Nah, itulah. Kemudian ada satu tadi yang mengenai medical tourism ya. Itu kenapa kita mengangkat nama itu? Karena Buton ini atau Butunan Selatan sebenarnya adalah daerah tujuan wisata dan bisa dimanfaatkan seperti hal-halnya yang pernah dilaksanakan oleh orang-orang luar negeri, terutama Malaysia, Thailand, dan Singapura yang membuat fasilitas-fasilitas turisnya, sehingga orang di samping berobat juga melaksanakan perjalanan wisata. Kemudian yang kedua bahwa ada data bahwa saya juga mendapat info juga dari ID, ada humasnya ID Bandung dalam menyatakan bahwa di bulan 11 triliun 11 atau 1,1 15 triliun lebih. 15 triliun lebih itu uang yang keluar dari Indonesia untuk kebutuhan berobat. Orang Indonesia berobat keluar negeri. Jadi saya kira 1% saja kita bisa tarik kembali. Saya kira sudah sangat besar. Jadi itulah peluang itu, makanya kita akan membuat ini fakultas kedokteran yang ada di India ini juga mempunyai spesifikasi khusus yang menunjang kepada turisme dan penyakit-penyakit yang kira-kira yang jarang lah, yang biasanya orang keluar negeri sakit itu misalnya ya, kita upayakan di sini karena kita bukannya tidak bisa, karena terbukti kan rumah sakit internasional yang ada sudah ada ya. Wow. Jadi saya kira sangat menunjang. Oleh sebab itu saya kira makanya dia punya semacam kekhususannya di bidang kedokteran dalam medical tourism. Ini menarik Pak. Terkait dengan ini kan kaitannya dengan tahun 2021. Ya. Juga akan dilakukan reakreditasi institusi atau perguruan tinggi. Untuk menuju ke sana apa hal yang dilakukan sehingga bisa meningkatnya. Bisa meningkatnya. Baik, itulah yang merupakan program kita yang kita akan hadapi pada 2021. Yang pertama, dengan dibukanya program studi yang baru 2, itu juga kita perlu melakukan yang utama supaya juga dia segera bisa terakreditasi dengan baik juga. Karena kita sudah ada pengalaman mengenai masalah akreditasi. Sudah fokus lebih perguruan tinggi. Nah, kemudian yang paling penting adalah akreditasi institusi. Akreditasi institusi ini memang itu ada, dia punya daftar pertanyaan yang disebut dengan borang itu, yang perlu kita jawab sebagai standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia itu dari BANPT. Nah, jadi harus sesuai standar minimal. Kalau kita memenuhi standar minimal itu berarti akreditasinya itu baik. Itu berarti standar minimal. Kita harus lebih dari itu. Misalnya ada bahasan yang ada di bidang studi misalnya, itu kalau misalnya tadinya hanya kompetensi khusus saja, dan kalau ada kelebihan yang misalnya di program studi sipil misalnya, kita ada bahasan sini aspal beton, itu kita blow up di situ, kita bikin satu program studi yang khas ke situ, sehingga itu ada merupakan kelebihan dari standar nasional. Nah, itu yang menyebabkan kemarin teknik sipil itu menjadi B.
Ya itu ada kekhasan khusus. Jadi ada lebih dari standar nasional. Nah, dan inilah juga perguruan tinggi. Kita di sini ada namanya akhlak dan budaya. Itu pendidikan karakter. Nah, dalam standar nasional memang tidak ada secara umum. Nah, di situ makanya kita hanya untuk menggambarkannya dalam bentuk itu perlu ada dokumen-dokumen yang kita buat. Misalnya apa ini dia punya rencana pembelajarannya seperti apa, kemudian apa standarnya dan sebagainya, itu kan yang dilihat apakah harus penelitian dosennya semua. Nah, jadi ini yang yang menjadi perhatian kita. Oleh sebab ada satu hal yang menjadikan program pada 2021 yang menjadi prioritas utama kita di penelitian ini. Kita itu masih lemah di bidang penelitian dan publikasi ilmiah, serta penelitian pengabdian serta publikasi ilmiah. Sebab itu berdasarkan hasil audit internal kita disesuaikan dengan kebutuhan standar nasional ini, kita perlu membentuk. Kalau dari segi kinerja 2020 itu dengan keadaan sekarang pun kita sudah bisa ranking juga. Kalau kita dapat itu, mungkin kita bisa melesat sampai pusat. Karena saya yakin itu karena jumlah dosen kita cukup banyak. Sebab itu kan itu rasio antara publikasi dengan jumlah dosen. Nah, kita memang sekarang publikasi cukup banyak, ada 60 bahkan lebih yang, tapi kan misalnya jumlah dosen sedikit, nah ya kita kalah. Tapi dari persentase, oleh sebab itu harusnya sekarang kita tinggal tingkatkanlah jumlah penelitian dan publikasi ini dengan dosen-dosen yang belum melaksanakan penelitian tidak dengan baik, ya kita laksanakan. Inilah merupakan program utama dari kami supaya kita bisa meningkatkan kinerja. Itu sangat sejalan dengan perbaikan peringkat akreditasi. Jadi itu semua sejalan. Perbaikan di bidang infrastruktur juga, di bidang pendidikan pengajaran, bidang penelitian, pengabdian dan publikasi. Itu saja. Kemudian Pak, terakhir mungkin apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk tahun 2021 dalam memanang budaya? Baik, saya kira ini sangat baik, pertanyaan sangat baik. Dan itulah yang sebenarnya yang kita harapkan tentang apa penilaian masyarakat terhadap budaya. Jangan sampai underestimate, karena kita sebenarnya kalau dari kualitas, hanya kan tidak terlalu blow up, tidak terlalu dengan baik. Misalnya soal kualitas lulusan yang ditanya, itu yang terserap di lapangan kerja itu sangat tinggi, sangat presentasinya cukup baik. Kemudian berarti memang apa yang kita sudah laksanakan selama ini itu sudah cukup baik, seperti sesuai dengan standar nasional, bahkan melebihi standar nasional.